Hamzah bin Abdul Muthalib yang bernama Wasi. Wasi ini sahabat Bilal bin Rabah, orang Afrika dari Habasyah. Beliau dijanjikan oleh Hindun apabila bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka dia akan dimerdekakan. Maka dalam perang Uhud tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib itu diincar oleh Wasi, sampai akhirnya ditombak dari belakang. Beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, karena Hindun ini dendam kepada Hamzah, dan Hamzah lah yang membunuh bapaknya Abu Jahal ketika perang dalam peperangan Badar. Padahal adik kakak, Pak. Abu Jahal dengan Hamzah itu adik kakak, ya, bin Abdul Muthalib dua-duanya. Akhirnya Hindun datang kepada Hamzah yang itu pamannya yang menjadi muslim, kemudian membawa belati, kemudian disobek dadanya dan jantungnya diambil, kemudian jantungnya dimakan. Saking bencinya Hindun kepada Sayyidina Hamzah. Maka ketika Rasulullah selesai perang, Rasulullah yang pertama kali dicari, Aina Hamzah dicari, dan beliau mengeluarkan air mata yang luar biasa sedihnya melihat keadaan tubuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ketika meninggal dunia. Dan saya bilang tadi namanya Mus'ab bin Umair. Ini juga adalah pemegang bendera. Dulu zaman perang itu, zaman dulu ada aturan, Pak. Perangnya itu dimulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi kalau udah terbenam matahari nggak boleh saling bunuh, udah habis waktu perang. Kemudian tidak boleh membunuh wanita dan tidak boleh membunuh anak-anak. Makanya Hindun bisa bebas membelah Sayyidina Hamzah karena memang tidak boleh dibunuh dalam keadaan peperangan. Yang ketiga, bahwa panji-panji peperangan itu nggak boleh jatuh ke tanah dalam waktu yang ditentukan. Jadi ada bendera Rasulullah yang selalu dipegang, itu warnanya hitam atau warna putih, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Kalau sampai itu jatuh, walaupun peperangan belum sampai waktunya terbenam matahari, jatuh dalam waktu yang ditentukan, maka dikatakan kalah pasukan tersebut. Itu ada aturan mainnya. Nah, Mus'ab ini punya tugas oleh Rasulullah untuk memegang bendera tersebut. Nah, ketika dipegang ternyata tangannya ini kena tebas pedang, sehingga putus tangannya, jatuh bendera tersebut, kemudian diambil lagi dengan tangan kiri. Setelah dipegang tangan kiri, tebas lagi oleh orang kafir Quraisy, jatuh lagi itu bendera. Beliau duduk diangkat dengan kaki kanannya, agar bendera kalimat La ilaha illallah itu tetap berdiri. Ketika berdiri lagi, ditebas lagi kakinya sebelah kanan, putus, diangkat dengan kaki kirinya. Kemudian ditebas lagi kaki kirinya, beliau menosorkan mulutnya dan menggigit bendera tersebut, dinaikkan lagi, ternyata lehernya pun tertebas. Ini perjuangan sahabat yang luar biasa untuk memperjuangkan bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang sampai saat ini di Indonesia jadi hal yang dicaci maki dan segala macam. Ingatlah, setiap orang yang mencaci maki kebenaran, dirinya akan hancur dengan sendirinya, itu pasti. Ya nggak mungkin nggak. Makanya tenang aja lah umat Islam, ya, umat Islam di Indonesia tenang aja. Salah satu kebangkitan umat Islam itu akan dimulai dari Indonesia. Selama ini biasa-biasa aja orang pakai cadar dan celana cingkrang, sekarang jadi masalah. Bukannya semakin dikit orang pakai cadar, insya Allah semakin banyak. Buktikan saja. Saya ngomong begini, buktikan saja bahwa Islam itu akan bangkit dari tanah air, dari Indonesia. Dan itu sudah banyak yang berbicara tentang itu. Nah, Ibu Bapak, ini peperangan Uhud jadi pelajaran buat kita bahwa peperangan itu harus taat kepada Rasulullah SAW. Dalam peperangan sebenarnya umat Islam menang, ya, walaupun 700 orang melawan 3.000 orang. Rasulullah memerintahkan kaum muhajirin yang jago sekali memanah, ya, di Jabal Romat tadi itu yang banyak orang naik. Beliau ngomong kepada 50 orang tersebut, wahai sahabatku, 50 orang kau adalah pemanah-pemanah hebat, naik ke atas sana dan jangan pernah turun sebelum aku perintahkan turun. Nah, maka mereka tuh jago-jago panah, dan orang Quraisy nggak mau masuk ke daerah itu karena orang Quraisy tahu mereka itu adalah jago-jago panah dari kota Mekah. Biarin dulu aja, biarin Pak, saya lanjutin dulu, tanggung. Sehingga ketika jatuhnya orang itu, kalau sudah manah, tidak ada satupun anak panah yang dilepaskan dari busur panah yang tidak mengenai sasaran. Dan orang Quraisy tahu, wah itu orang-orang hebat semua memanah, maka mereka nggak ada yang berani masuk. Tapi Rasulullah bilang, jangan pernah engkau turun sampai aku perintahkan engkau turun dari tempat itu. Sampai akhirnya peperangan pada saat itu dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Oh, kacar-kacir itu orang kafir Quraisy. Dan ketika kafir Quraisy kacar-kacir, harta rampasan perang sudah berserakan di bawah. Yang pemanah ini mulailah tergoda oleh dunia. Mereka salah satunya bilang, yuk kita turun, kalau kita nggak turun kita nggak dapat harta. Yang satu lagi bilang, jangan, ini perintah Rasulullah, jangan turun. Akhirnya mereka berdebat, turun sebagian, akhirnya turun semua untuk ambil harta. Perintah Rasulullah diabaikan. Sehingga ketika melihat Khalid bin Walid sebelum masuk Islam posisi pemanah kosong, mereka masuk 300 pasukan berkuda dan megang posisi pemanah tersebut. Maka pada saat itulah
kaum muslimin mengalami kekalahan karena posisi pemanah itu sudah diambil. Kocar kacir banyak yang meninggal, kurang lebih 70 orang. Bahkan Rasulullah SAW diungsikan, dilarikan naik ke ke Jabal Uhud, disembunyikan dan diikuti oleh orang Quraisy naik ke atas gunung. Nah, ketika naik ke atas gunung, gunung menggoyangkan dirinya. Ya, makanya cinta banget gunung Uhud ini. Menggoyangkan dirinya sehingga kaum Quraisy nggak berani naik. Kenapa jadi goyang di gunung kayak gempa? Turun. Setelah turun diam lagi gunungnya, naik lagi ke atas, goyang lagi lebih keras. Sampai orang Quraisy nggak berani lagi naik. Kemudian Rasulullah memukul gunung tersebut sambil berkata, wahai Uhud, berhentilah kau bergoyang karena di atasmu ada. Barulah mereka berhenti. Kemudian gunung Uhud berkata, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, barang siapa yang melihatku di dalam dunia, maka dia akan melihatku nanti di dalam surga. Nah, itu Jabal Uhud ya. Jadi ini cerita tentang peperangan di Jabal Uhud. Rasulullah banyak berdarah, Pak. Banyak itu pelipisnya dan segala macam. Boleh dilihat di sebelah ujung kanan, kiri. Itu di atas gunung, Pak. Paling ujung di atas gunung itu. Istana Putih. Itu yang di atas gunung. Paling ujung di atas. Ada bangunan ya? Ya. Kelihatan bangunan ya? Nah, itu istana, Pak. Namanya Istana Putih sesuai dengan hadis bahwa nanti di pinggir kota Madinah akan terbangun Istana Putih, tempat di mana Dajjal akan bertempat. Saat ini udah ada. Jadi makanya hati-hati, nggak bakal lama lagi kiamat ya. Ini udah disiapin karena Dajjal nggak bisa masuk ke kota Madinah. Dia akan menginjak kakinya 3 kali di depan situ dan kota Madinah terjadi gempa. Itu tandanya Dajjal sudah ada di Istana Putih tersebut. Saya juga nggak tahu kenapa pemerintah Saudi kok tahu-tahu bikin istana di sana dan warnanya putih, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yuk sama-sama kita turun, kita foto dulu sebentar, setelah itu naik lagi.